Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus shiyam. Unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-8 ini atau yang ke-9 bagi yang memulai puasanya hari Senin. Kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita bisa menjalankan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 22 malam lagi kita akan menjumpai Idul Fitri. Alhamdulillah. Biasanya target kita itu kalau tidak ada khataman Quran, targetnya adalah beli baju baru, ya kan? Tapi alhamdulillah kita punya niat yang bagus, karena niat yang baik itu dicatat kebaikan. Niat yang buruk tidak akan dicatat keburukan sebelum dia melakukan keburukan tersebut. Alhamdulillah. Maka senantiasa kita setiap malam, Bapak Ibu, niatkan untuk membaca Al-Quran meskipun 1 juz, selesai tarawih meskipun 8 rakaat, witir meskipun 3 rakaat. Karena kalau kita melihat ulama-ulama dulu, bahkan yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, tarawih itu tidak cukup 8 rakaat. Tarawih itu tidak cukup 8 rakaat. Dia bisa melaksanakan 20 rakaat. Bahkan Umar bin Khattab itu terbiasa melaksanakan salat tarawih sebanyak 36 rakaat ditambah 5 rakaat. Makanya jika kita hari ini menyelesaikan tarawih selama 1 bulan, jangan mentang-mentang selesai tarawih kemudian kita merasa bersih. Karena Rasulullah SAW membiasakan malamnya itu dengan menghidupkan malamnya. Kebiasaan Nabi di bulan Ramadan itu menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikatan pinggangnya, menandakan bahwa Rasulullah SAW begitu serius ketika memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menerjemahkan kata ujian itu dengan kesulitan, kemiskinan, kesakitan, kesusahan, bahkan semua yang tidak kita senangi itu disebut dengan musibah atau ujian. Tapi tidak seperti itu ternyata. Ketika kita melihat dan membaca kembali sejarah Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menunggu lama untuk memiliki seorang anak, ketika anaknya lahir, maka anak itu ditinggal. Kenapa? Karena mengikuti perintah. Jadi perintah ini bagian dari ujian. Sama dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu, yang mungkin setiap hari kita makan, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Tapi di masa ujian, di masa bulan Ramadan, makanan itu dibatasi dengan perintah itu. Perintahnya apa? Al-imsak, menahan. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka kalau kita mengartikan ujian, tidak selalu hal yang menyusahkan itu ujian, Bapak Ibu.
Karena harta yang kita miliki hari ini diketuk oleh MC bagi siapa yang ingin berinfak, kalau tidak dengan nama dirinya, nama dengan orang tuanya. Ini bagian ujian. Makanya sering kita menjumpai saudara kita, ketika dia dalam keadaan senang infaknya 5.000, dalam keadaan susah pun infaknya 5.000, dalam keadaan kaya infaknya 5.000, karena ia diuji dengan harta itu. Sama dengan kita hari ini. Apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ankabut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa kita beriman. Jangan pernah mengatakan kita orang yang beriman sebelum kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kata apa? Ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayutraku, mereka ditinggalkan begitu saja, ayyaqulu, kemudian mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, bulan ini kita berada di bulan Ramadan. Ini penuh dengan ujian, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa diambil hikmahnya, tapi kisah ini seperti dongeng biasa. Tapi bagus diambil hikmahnya, etibarnya. Sebuah kupu-kupu itu bisa cantik karena melewati proses. Gelas yang berbunga, gelas yang berwarna-warni yang ada di rak kita itu bisa cantik, bisa manis, bisa bagus karena melewati proses yang panjang. Kita kalau ingin menggapai kata takwa yang Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jangan hanya sekedar niat untuk menjadi orang bertakwa, tapi proses ini harus kita jalankan. Apa prosesnya? Beriman. Setelah beriman, apa konsekuensinya? Ketika dia beriman, maka dia harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang berguguran di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi dia tidak mau puasa. Ketika lebaran dia bahagia, luar biasa. Ketika puasa tidak mau, ketika tilawah tidak mau, ketika tarawih tidak mau, ketika lebaran dia mau ikut lebaran. Banyak orang yang seperti itu. Dia ingin meraih goalnya, tapi tidak mau meraih prosesnya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semuanya penuh proses. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah? Karena ujiannya berat. Dan beliau ketika diperintahkan meskipun sulit, beliau lakukan itu perintah. Apalah kita hari ini. Kita puasa ini enak, Bapak Ibu. Takjil kalau tidak ada di rumah berangkat ke masjid gratis. Ya kan? Berangkat ke masjid gratis. Kalau misalnya sulit kita takjil di rumah, di masjid gratis. Bagaimana keluarga kita, saudara kita di Palestina? Mereka sampai sahur pun tidak ada, buka pun tidak ada. Bagaimana mereka mau puasa? Setiap hari mereka lapar, mereka sulit, mereka kehausan. Sedangkan kita hari ini yang ada di Indonesia, terkhusus yang di Batam, luar biasa Bapak Ibu. Maka ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Tanda syukur kita adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, maka jangan pernah menyia-nyiakan puasa ini. Jangan pernah menyia-nyiakan bulan ini. Maka sebenarnya kalau melihat dari arti Ramadan itu kan musim panas sebenarnya Bapak Ibu. Musim panas, orang matanya pada kemerah-merahan, itu Ramadan artinya tuh. Ramadan itu Ramad itu orang yang punya penyakit mata merah, sakit mata. Artinya sangat panas, menyengat. Tapi ketika panas itu bukan berarti kita istirahat, bukan berarti kita lehai-lehai. Allah uji dengan puasa. Allah uji dengan tidak makan, sehingga kita bisa tahu bahwa tingkat keimanan kita itu seberapa kuat. Kita merasa beriman, oke, bagus. Karena orang beriman itu di akhir hayatnya akan masuk surga. Tapi proses itu untuk menjadi orang yang bertakwa itu mesti kita lakukan Bapak Ibu. Puasa, oke, kita lulus semua puasanya. Alhamdulillah puasa. Meskipun yang ditunggu adalah buka puasa, enggak apa-apa.
Puasa kita masih baik Bapak Ibu. Puasa baik. Kita selesai. Tarawih kita apakah selesai? Berguguran satu persatu. Malam pertama luar biasa. Masjid sampai tidak bisa menampung. Tangga-tangga penuh semua. Tapi di malam yang ke-8 ini alhamdulillah juga masih full jamaah. Alhamdulillah. Kita kalau melihat di Oktober luar biasa. Alhamdulillah, ini bentuk kesyukuran kita. Tapi saudara-saudara kita yang lain, mereka berguguran di tengah jalan. Mereka tidak kuat dengan ujian Allah dengan perintah itu. Tarawih ini bagian penting dalam rangkaian ibadah bulan Ramadan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita tidak bisa menjumpai di luar Ramadan. Kita bisa selesai setelah sholat tarawih, setelah sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah, kemudian menyelesaikan sholat sunnah 8 rakaat. Tidak ada. Hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kita termasuk orang yang beruntung. Selesai Ramadan, selesai puasa, selesai tarawih, ada target selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan Al-Quran Bapak Ibu. Mungkin puasa dia lulus, tarawih dia lulus, tapi tilawah dia belum lulus. Maka kita evaluasi bulan ini. Menyelesaikan Al-Quran di bulan Ramadan ini bagian dari ujian Bapak Ibu. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Semakin kita sulit Bapak Ibu, semakin kita sulit, kemudian kita paksakan untuk ibadah, pahalanya semakin besar. Tetapi jangan selalu sampai mati kita melaksanakan membaca Al-Quran dengan keadaan sulit. Jangan. Semakin kita enggan, semakin kita malas, kemudian kita paksa malas itu untuk melaksanakan ibadah, pahalanya besar. Kenapa? Karena dikala itu kan antara malaikat dengan jin berebut. Kata jin, kata iblis, enggak usah sholat, enggak usah tarawih, di rumah aja nonton TV enak, nonton sinetron enak tuh ibu-ibu. Dari jam 8 sampai jam 12 selesaikan sinetron itu. Baca Qur'annya nanti aja 3 ayat saja selesai, ngantuk Bapak Ibu. Ini kan bagian dari ujian Bapak Ibu. Tilawah ini bagian daripada ujian. Sepanjang umur kita, berapa tahun kita menyelesaikan Ramadan, berapa kali kita melewati Ramadan, sampai hari ini kita belum selesai khatam Al-Quran, berarti kita belum lulus untuk menjalankan ujian itu. Al-Quran Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita selesaikan di dalam bulan Ramadan. Ini yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama kita. Ujian mereka apa? Ujian mereka para ulama kita, penulis-penulis musonif buku itu Bapak Ibu, ujian mereka itu bahagia, senang, happy dengan menulis buku. Tapi dikala bulan Ramadan mereka letakkan penanya, tutup mushaf-mushafnya, kemudian buka Al-Quran untuk menyelesaikan Al-Quran. Kalau kita tidak ada sibuk menulis, tidak ada sibuk berpikir, bahkan kita tidak pernah berpikir, tiba-tiba Ramadan saja, tiba-tiba Lebaran, tiba-tiba kita beli kue, makan kue, silaturahim, selesai. Kalau orang dulu Bu, Bapak Ibu, orang dulu mereka asik dengan tulisan itu, tapi setelah bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban mereka letakkan penanya, tutup suhufnya, lembaran-lembarannya. Apa yang mereka buka? Bagaimana caranya menyelesaikan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bagian dari ujian Bapak Ibu. Malasnya kita menyelesaikan Al-Quran itu bagian dari ujian yang mesti kita lawan. Kalau kita bisa melawannya, berarti tingkat keimanan kita tinggi, bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini momen penting, kesempatan buat kita semuanya yang belum menyelesaikan Al-Quran, selesaikan Al-Quran. Yang belum hatam Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Masih malamnya ke-8 nih Bapak Ibu. Ya, jangan lagi nanti di 10 terakhir baru bingung. Baca Quran baru 1 juz, baru 2 juz, mau menghatamkan sampai suami ditinggalkan, dosa. Seorang istri sampai istrinya ditinggalkan, dosa. Sambilan sajalah. Khatamkan Al-Quran 30 juz, tak usah banyak-banyak, 30 juz. Kalau para hufaz ini insyaallah bukan hanya sekali, 2 kali bahkan 3 kali insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jadi kalau kita menerjemahkan ujian bukan hanya sesuatu yang menyulitkan saja, tetapi perintah Allah pun itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika kita sabar, ketika kita bisa menjalankan dengan baik,
dengan aturan perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lulus dari ujian itu dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.